Qala Allah Ta'ala awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajala la raiba fihi fa abaz zalimuna illa kufura. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 99. Awalam yarau, artinya bukankah engkau telah mengetahui. Awalam yarau bermakna awalam ya'lamu, bukankah mereka orang-orang kafirkah semuanya ya sudah mengetahui apa? Annallahal-ladzi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, ma'azmihima, disertai dengan kemuliaan, kebesaran dan keagungannya. Langit Allah yang ciptakan, bumi Allah yang ciptakan, bahkan dengan berbagai macam isinya, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau langit bumi semua isinya Allah yang ciptakan, berarti Allah itu qadirun, maka Allah mampu berkuasa ala ayyahluqa mistahum, untuk menciptakan yang seperti mereka. Jadi ini terkait bahwa banyak orang-orang yang kagak percaya dengan adanya yaumul ba'si, di mana manusia, makhluk Allah yang udah pada mati, yang udah hancur, tulang belulang udah hancur semuanya. Nah, kata mereka enggak mungkin dihidupkan kembali, enggak mungkin dibangkitkan kembali, sementara mereka sudah hancur. Nah, lalu Allah ajak berpikir agar mereka paham, jangankan menciptakan yang sudah hancur, Allah mampu menciptakan langit yang kagak ada contohnya. Allah mampu menciptakan bumi yang tidak ada contohnya, beserta dengan isi-isinya. Nah, terkait tentang manusia yang udah diciptakan mati, sekarang diciptakan lagi, itu lebih gampang lagi sama Allah. Betul apa betul? Iya. Jadi kalau langit aja nggak ada pakai contoh, ya. Allah ciptakan 7 lapis langit, masya Allah, dengan isi-isinya, planet-planet yang ada begitu banyak, ya. Itu semuanya bisa Allah ciptakan. Bumi, ya, dengan berbagai macam isinya, itu Allah yang ciptakan, mampu Allah. Nah, sekarang manusia yang udah diciptakan mati, hancur, dihidupin lagi, itu lebih gampang. Iya kan? Lebih gampang. Jadi mustahil kalau kita enggak percaya, oh nanti manusia kalau udah mati kemudian dibangkitkan lagi, itu mah omong kosong katanya, bohong. Nah, ini orang yang begini nih, ya, yang harus diajak bicara. Allah itu maha kuasa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kita udah diajarin dalam akidah. Gampang, Allah kalau mau menciptakan sesuatu tinggal bilang kun fayakun, jadi. Tuh, makanya kita orang Islam tidak ada sedikit pun keraguan bahwa nanti manusia akan dibangkitkan kembali setelah dia hidup dan dikuburkan di alam kubur, di alam barzah. Ada yang udah 1000 tahun, ada yang lebih dari 1000 tahun. Mereka beranggapan udah hancur, ya udah nggak ada lagi, udah jadi tanah. Itu gampang, Allah ciptakan sempurna lagi. Ya, nah makanya ini diajak berpikir. Coba tuh, Allah mampu menciptakan langit dan bumi,
beserta isinya yang belum ada. Nah sekarang manusia Allah ciptakan udah ada, mati, kemudian hancur, dikembalikan lagi seperti semula. Itu tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh ragu ya Bapak Saudara, bahwa nanti tuh manusia yang udah dimasukkan ke dalam kubur suatu saat akan dibangkitkan kembali. Ya, tinggal nunggu malaikat Israfil doang. Kalau malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama, mati semuanya manusia. Kalau malaikat Israfil tiup lagi sangkakala yang kedua, dihidupkan kembali. Itu disebut yaumul ba'si. Itu tinggal menunggu ya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud qadirun ala ayyakhluqa mislahum. Ini kita belajar akidah ini. Ya, tentang yaumul ba'si. Ya, jadi benar-benar tuh nanti mereka akan dibangkitkan. Dan kita termasuk setelah mati, kita ada di alam kubur, lalu nanti kita akan dibangkitkan kembali. Nah itu semuanya gampang sama Allah. Allah Maha Kuasa, bisa menciptakan apa saja. Ya, termasuk ya ail unasi fisiwar, manusia ya diciptakan saat kecil. Itu Allah yang ciptakan. Dari mulai bayi, terus 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Perkembangan manusia itu yang mentakdirkannya siapa? Allah. Manusia pertama ada di alam rahim selama 9 bulan dalam perut ibunya. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain tapi enak deh. Ya, apa yang mau diinginkan langsung dikasih sama Allah. Itu sorga. Ya, seperti di sorga, bayi itu di dalam perut ibunya. Ya, makanya nggak pernah tuh bayi nangis. Ya, ya di dalam perut pernah nggak nangis? Kagak. Ya, karena apa aja yang dia mau udah dikasih sama Allah. Pas keluar dari bumi, ya keluarnya tuh, ya dari rahim ke bumi baru nangis. Nangis nggak? Nangis, karena dia bingung. Ya Allah, di dalam rahim enak. Ya, enak. Ketika ya keluar dari rahim masuk ke bumi baru dia merasakan dunia ini, masya Allah. Makanya nangis dia. Mau minum udah nggak bisa lagi, nangis lagi. Lapar mau makan, nangis lagi. Tuh, jadi udah beda. Kalau dalam rahim itu Allah yang kasih udah. Ya, nggak pakai susah-susah. 9 bulan coba hidup kita di alam rahim ibu kita masing-masing. Itu Allah yang ngasih rezekinya. Nah, ketika udah keluar baru dia merasakan bagaimana yang namanya dunia, sehingga nangis. Ya pasti rata-rata bayi kalau keluar dari rahim ibunya nangis nggak? Nangis. Ada yang diam aja. Nah, kalau ada yang diam aja, ini tanda tanya. Ini bayi kenapa? Ya dokter aja bingung. Ya mungkin ini bayi meninggal atau kenapa? Ya ada kelainan. Tapi kalau dia menangis itu normal. Ya rata-rata bayi kalau keluar dari rahim masuk ke dunia ini pasti menangis. Ibunya yang ketawa, bapaknya apalagi ya. Waduh, seneng semuanya keluarga. Ya anak nangis, yang lain semuanya senang. Nah, seperti itu. Itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah dari kecil terus lama-lama jadi dewasa. Wa ja'ala lahum ajala, lalu Allah jadikan buat mereka ada ajalnya. Ada masanya hidup di dunia. Nah, begitu. Enggak selama-lamanya. Allah udah tentuin tuh. Bahkan dalam usia 4 bulan. Ya, Allah udah tentukan ajalnya. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu begitu. Allah ciptakan ajal. Ajal pertama itu diciptakan. Ya, lil mauti, kematiannya. Ini kita udah semua tahu. Ya, masanya nggak ada yang belum ditentukan. Sampai kapan kita hidup semuanya udah ketahuan. Cuma rahasia Allah aja nggak dibocorin. Ya, coba kalau dibocorin sama kita gimana? Ya,
Kita kalau dibilang, lu besok bakalan mati, udah kagak bisa ngapa-ngapain kita. Ya, makan udah kagak mau, udah besok udah mau mati gue. Udah istighfar aja udah astagfirullahaladzim. Udah. Kalau kita nggak tahu, kadang-kadang masih enak aja, ada yang masih main, ngobrol, besoknya mati. Tuh, karena dia nggak tahu. Coba kalau dia tahu, disamper main catur mau nggak? Kagak mau. Besok mau mati bisa main catur hari. Nah, begitu. Nah ini semuanya rahasia. Iya, rahasia Allah. Kita nggak ada yang tahu kapan kematian akan datang. Ya, orang sakit belum tentu. Mungkin orang sakit bisa masih panjang umurnya. Orang sehat jangan bilang gue masih lama. Bisa aja yang sehat mati duluan. Bener nggak? Iya. Jangan dibilang kalau yang sakit ente siap-siap. Dan belum tentu. Yang sakit mungkin aja hanya dikasih sakit, kemudian Allah kasih panjang umur terusnya. Ada orang sehat, lupa dia, akhirnya dia mati duluan. Tuh, ini semuanya rahasia Allah, Bapak Saudara. Nah, makanya terkait sakit, sehat, itu semuanya sudah berjalan sebagai sunnatullah. Karena setiap orang meninggal enggak mesti didahulukan dengan sakit, karena berapa banyak orang sakit kembali sehat, dan berapa banyak orang sehat mati. Tuh begitu. Jadi makanya kita harus siap-siap terus, disuruh bertakwa. Tuh. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Karena kematian ya'ti baghtatan, datangnya mendadak. Enggak pernah minta izin. Ya malaikat Israel datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Pak RT ya, iya, saya mau izin, saya mau datang, mau ngapain? Mau nyambut nyawa. Kalau diizinin, tuh pernah begitu? Kagak, nggak pernah datang dulu ke rumah kita. Nah itu, jadi ini udah semuanya kata Allah waja'ala lahum ajal. Tuh, ini Al-Quran Bapak Saudara, firman Allah, kita harus yakini. Waja'ala, dan Allah telah menjadikan lahum kepada manusia apa ajalan, tuh temponya masing-masing, lil mauti, untuk kematian. Tuh, jadi semuanya udah dikasih waktunya, ajal itu ya waktu hidup sampai kematian, ya masa kita ngontrak di dunia. Nah, itu semuanya ya udah ditentukan. Wal ba'tsi juga termasuk nanti dia hidup di alam kubur berapa lama, lalu dibangkitkan kembali. Lalu Allah bilang la raiba fi, nggak boleh diragukan. Jadi kita jangan ada syak, ada ragu-ragu terkait tentang itu semuanya. Ajal, ya al-ba'ats, itu jangan ragu-ragu. Itu adalah hal yang pasti, ya hal yang benar, sehingga kita wajib beriman. Fa'abaz zalimuna, maka enggan orang-orang zalim illa kufur, kecuali dia semakin ingkar, ai juhudan lahu, tidak percaya. Kecuali orang zalim, orang kafir, ya dia semakin ingkar, enggak percaya. Kul katakanlah lahum, buat mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, seandainya kamu memiliki yaitu gudang-gudang rahmat, kekayaan dari Tuhanku, minar rizki wal matori, termasuk rezeki dan hujan, idzan la amsaktum, kalau begitu pasti kamu akan menahannya, la bakhiltum, kamu akan bakhil, khosyatal infaqi, karena takut memberikan infak. Manusia itu sifatnya begitu. Manusia sifatnya pelit. Ya. Jadi umumnya manusia itu pelit, sama harta sayang. Gitu. Kalau disuruh berinfak udah sayang. Tapi ya kalau ada manusia yang tidak pelit, ini manusia istimewa. Ya, jadi kata Allah rata-rata manusia begitu. Banyak harta semakin pelit dia. Semakin banyak yang Allah kasih, semakin kenceng dia.
Tuh begitu. Itu umumnya sifat manusia. Tapi kalau ada manusia yang tidak begitu, ini istimewa. Nah makanya Allah kasih gambaran begitu. Jadilah kita sebagai manusia jangan semakin kaya semakin kenceng, semakin kaya semakin pelit. Tuh begitu. Kan kadang kan ada bapak begitu orang, ya semakin kaya semakin pelitnya jadi banget. Nah begitu ya. Jadi Allah udah gambarkan seperti itu. Jangan sampai kamu udah dikasih rezeki yang begitu banyak, tapi kamu khosyatal infak, takut untuk menginfakkan, mengeluarkan. Kenapa? Takut miskin. Tuh banyak orang-orang yang kalau mau berinfak bersedekah alasannya apa? Ntar gue miskin lagi. Tuh begitu. Jadi ini udah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya jangan sampai kita seperti itu. Jadi apa yang udah diberikan oleh Allah itu satu nikmat yang sangat besar, maka ayo kita berbagi. Tuh berbagi. Semakin kita mau berbagi, semakin dikasih keberkahan. Sebab ada rezeki itu dapat ditambahkan dengan sebab bersedekah. Ya, as-shadaqatu tajlibur rizqa. Sedekah itu bisa memancing rezeki. Tuh, jadi semakin banyak dikeluarin sedekahnya, semakin banyak lagi rezekinya. Tuh, seperti Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya di Madinah, sampai bingung dia, pengen miskin. Ya, pengen miskin dia. Kenapa? Karena selama ini dia Allah kasih selalu nikmat rezeki. Tapi Abdurrahman bin Auf termasuk paling dermawan. Ya, dia pasti ya ada apa aja pengen bantu. Ya, sampai-sampai dia itu pengen miskin. Dia pernah jual semua kekayaannya. Ya, dikasih orang semuanya, pengen miskin. Dia tinggal sedikit, dibilang nih masih ada aja uang saya. Ada korma busuk Pak, korma busuk dibeli aja. Udah korma busuk saya beli aja, biar kagak ada yang beli nih korma busuk. Sampai begitu. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata di Irak terjadi satu wabah penyakit. Di Irak itu ya ada wabah penyakit. Kemudian diteliti ternyata itu obatnya adalah harus makan korma busuk. Akhirnya dari Irak nyari-nyari korma busuk yang punya siapa? Nggak ada yang punya. Dengar-dengar informasi ada di Madinah, Abdurrahman bin Auf punya banyak ya korma busuk, dibeli semuanya dengan harga 10 kali lipat. Akhirnya makin kaya Abdurrahman bin Auf. Tuh begitu. Kenapa? Sebab sodakoh. Ya, tuh jadi rajin sodakoh. Ya, akhirnya Allah kasih terus. Itu Abdurrahman bin Auf, Bapak Saudara. Ya, saudagar kaya di Madinah. Saudagar kaya di Madinah. Tuh begitu. Nah itu korma busuk segitu banyaknya dipunya, lah jadi duit semua. Ya 10 kali lipat. Ya 10 kali lipat dibayar. Ya untung gede banget. Nah begitulah yang namanya hamba Allah yang senantiasa dermawan. Tapi umumnya mereka ya takut miskin sehingga enggak mau berinfak. Nah ini nih dijelaskan. Izalla amsaktum khosyatal infak. Kenapa? Karena khaufana fadihabil infak. Takut nanti habis hartanya dengan sebab diinfak. Patak turu. Akhirnya mereka jadi pelit. Tuh, pelit udah. Ya, kan setan bilangnya begitu. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Setan itu selalu nakut-nakutin kamu. Kalau kamu mau berinfak bersedekah, awas ntar lu miskin. Tuh. Yang tadinya mau berinfak 100.000 nggak jadi, ntar miskin lagi nih. Tukarin 50.000. 50.000 mau masukin ke kotak amal nggak jadi lagi, dibisikin gedean 50.000 kegedean.
Ditukarin sama 20.000. 20.000 masukin kotak juga, dibisikin lagi, masih gede juga 20.000. 10.000. 10.000 dibisikin lagi, masih kegedean 10.000. 5.000. 5.000 masih dibisikin juga, lah 2.000 lagi yang masuk kotak amal. Tuh manusia begitu ya. Jadi setan itu selalu nakut-nakutin manusia, awas ntar miskin. Tuh begitu. Makanya ya Allah, ini sudah diinformasikan oleh Allah, tinggal kita bagaimana. Nah, kalau kita baca tafsir ayat-ayat Al-Quran udah jelas semuanya ya, itu adalah ya setan yang nakut-nakutin. Padahal Allah bilang ya, Allah akan lipat gandakan orang yang berinfak dan bersedekah. Wa kanal insanu qatura. Nah ini nih kebiasaan manusia itu qatura. Apa artinya qatura? Bakhil. Tuh, wa kanal insanu qatura. Nah, umumnya manusia itu punya sifat pelit karena ngikutin ya hawa nafsu yang dibisikin sama setan, iblis. Tapi orang-orang tertentu yang istimewa tidak begitu. Dia percaya dengan Allah. Allah akan memberikan yang berlipat-lipat ganda gantinya bagi orang yang berinfak dan bersedekah. Walaqad ataina Musa, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Allah Musa tis'a ayatin, yaitu 9 tanda-tanda kebesaran, bayinat yang jelas, mukjizat maksudnya. Ya, jadi tis'a ayatin bayinat ini artinya Allah sudah memberikan kepada Nabi Musa ada 9 mukjizat yang diberikan. Wadihatin yang jelas. Wahia diantaranya itu apa yang 9 itu? Al-yadu, tangan. Jadi Nabi Musa itu Pak, tangannya dimasukkan ke dalam sini nih, perutnya gitu, dikeluarin lagi, bercahaya, bersinar. Gitu. Jadi nggak perlu pakai lampu, nggak. Kalau digelap, Nabi Musa tinggal masukin aja ke tangannya ke dalam, ya bahunya begitu, dikeluarin lagi, bercahaya. Tangannya bercahaya. Itu satu. Ya, termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihis salam. Yang kedua wal asa. Asa artinya apa? Tongkat. Tongkat itu yang dipegang, ya kalau dilempar contohnya bisa jadi ular. Tuh tukang-tukang sihir Fir'aun kan hebat-hebat. Tali-tali yang dipegang dilemparin jadi ular semuanya. Nabi Musa agak bingung juga, bagaimana ini? Ular udah siap, ya mau menerkamnya. Kata Allah, lemparin aja tuh tongkat yang kamu pegang, dilemparin. Jadi ular juga itu tongkat. Ya, bahkan lebih besar. Tuh ularnya Bapak Saudara. Itu ular-ular tukang sihir-sihir Fir'aun, habis semuanya dimakan. Kata tukang sihir Fir'aun, wah ini Musa bukan orang sembarangan, bukan tukang sihir ini Musa mah. Kalau tukang sihir mah saya, ya ini beda ini ilmunya. Ya makanya langsung tukang sihir-sihir ya Fir'aun beriman sama Nabi Musa. Tuh begitu. Ya, jadi al-asa wa tufan. Ada lagi ya namanya tufan. Ya tufan itu air, maknanya air. Ya itu air ya yang bisa memenuhi rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Terus apalagi? Wal jarad, balang kayu. Terus apalagi? Wal kumalu, kumal itu kutu. Wad dopadi, dopadi itu apa? Katak kodok. Wad damu, darah. Ya, darah lagi. Kemudian apalagi? Ya, watomsu. Thomas itu ya harta bisa dirubah menjadi batu. Ya, jadi Nabi Musa bisa tuh merubah orang yang banyak hartanya tapi ya pelit, nggak mau mengakui, bisa dirubah jadi batu. Pas lihat hartanya jadi batu semuanya.
Ya, begitu. Itu Thomas namanya. Wassinin, ya, perjalanan tahun-tahun, wanaksis samarot, dan pohon buah yang berkurang. Jadi di masa-masa itu, ya, itu samarot, buah-buahan kurang sama sekali, seperti masa pacaklik. Nah itu, jadi Nabi Musa tuh bisa semuanya dengan, ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala itu semuanya. Tapi yang sangat, ya, kita sering dengar ceritanya yaitu mukjizat Nabi Musa tongkat, ya. Ya, itu termasuk laut, ya, digebuk sama tongkatnya bisa berubah menjadi apa? Jalan tol. Ya, kalau sekarang jalan tol, ya, Suramadu. Nah begitu. Itu kan antara Surabaya dengan Madura kan lautan, ya, karena melewati pulau lautan. Madura kan satu pulau tersendiri. Nah begitu, sehingga untuk, ya, ke Madura harus menyeberangi lautan. Tapi sekarang udah dibuat jalan tol, tinggal gampang. Itu dulu begitu dah ceritanya. Jadi Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, mau pindah ke tempat lain, dari Mesir ke negara lain, ya, itu nggak bisa karena memang harus melewati lautan. Tapi dengan izin Allah tongkat itu, ya, disuruh gebukkan ke pantai, ya, itu akhirnya berubah menjadi apa? Menjadi jalan, menjadi jalan tol. Jalan tuh Nabi Musa beserta tentaranya udah ngelewatin, udah sampai Madura, ya. Nah mereka masih di tengah laut, belum sampai Maduranya, ya, berubah lagi menjadi apa? Menjadi lautan. Tenggelam nggak? Tenggelam semua di lautan. Ya, Nabi Musa udah di Madura, udah aman. Nah begitu. Nah Fir'aun masih di pertengahan, ya, di jembatannya masih di pertengahan, hancur semuanya. Di situ termasuk tewas Fir'aun. Itu kan kekuasaan Allah semuanya, ya, kekuasaan Allah semuanya. Ya, itu gampang aja kalau Allah sudah rencanakan. Pas maka tanya, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Bani Israel kepada, ya, Bani Israel, anhu terkait tentangnya, soal takririn, sebagai pertanyaan yang bisa menetapkan lil musyrikina, bagi orang-orang yang syirik, ala syirki, ke atas kebenaran engkau. Banyak yang kagak percaya dengan, ya, kerasulan Nabi Allah Musa. Padahal Nabi Musa udah dikasih banyak mukjizat, ya, tapi tetap aja mereka enggak percaya. Faqulna lahu, maka kami berkata kepadanya, is'al, tanyalah. Wa fi qira'atin bilafzil madi, dalam satu riwayat menggunakan fi'il madi, bukan fi'il amr. Itu ketika itu ja'ahum, datang kepada mereka, faqala lahu Fir'aun, maka Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, inni la'azunnuka ya Musa masura, saya menduga kamu itu, hai Musa, tukang sihir. Tuh, jadi Nabi Musa dibilang tukang sihir, yang menyihir mereka, ya, yang mengelabui akal-akal mereka. Tuh, jadi Nabi Musa dibilang tukang sihir, bayangkan aja. Ya, pada Nabi Musa itu ada seorang nabi yang dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya benar, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dibilang Musa tukang sihir. Sama siapa? Sama Fir'aun. Karena memang Fir'aun banyak punya tukang sihir. Nah, sehingga dibilang nih Fir'aun, ya, ternyata nih Musa ini tukang sihir juga, sama seperti tukang-tukang sihir saya. Jadi bilang inilah azunnuka ya Musa masura. Makanya akhirnya didatangkan tukang-tukang sihir. Tuh, karena disangkanya memang Nabi Musa itu tukang sihir. Mahdu'an magluban ala aklika, yang bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi akalnya kamu. Tuh, jadi orang yang masuk dalam ajaran Nabi Allah Musa dibilang itu udah terkena sihir. Nah begitu masih dari dikata udah terkena sihir, akalnya dari pengaruhi, ya, dikelabui. Nah seperti itu. Padahal itu tidak, itu faktor hidayah,
Yang beriman itu faktor hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, walaupun udah dikasih mukjizat begitu besar, dilihat sendiri, ya tetap aja dikagak beriman. Itu seperti itu. Makanya Nabi Muhammad selalu memuji umatnya yang belakangan. Tuba, summa tuba, summa tuba. Ya, liman ya amanabi walam yaroni. Beruntung, beruntung, beruntung bagi orang-orang yang beriman kepada saya, padahal dia belum pernah ngelihat saya. Kita nih pernah nggak ngelihat Nabi Muhammad? Enggak, jauh sekali. Tapi beriman nggak kita? Beriman. Itu Nabi puji. Kalau orang-orang sezaman dengan Nabi beriman pantas, karena Allah ngasih banyak mukjizat saat itu. Ya, itu istimewa. Nabi Muhammad pernah mengeluarkan air dari jari-jari tangannya. Itu kan istimewa. Kalau kagak percaya kebangetan bener. Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua. Ya, itu begitu. Jadi ya ini mukjizat yang begitu istimewa. Masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya pantas kalau orang saat itu beriman. Tapi umat saat ini beriman kepada Nabi Muhammad itu lebih istimewa, lebih hebat. Kenapa? Dia enggak pernah melihat kejadian-kejadian yang istimewa ya saat itu, tapi dia tetap beriman. Makanya dibilang tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntung, beruntung, beruntung. 3 kali Bapak Saudara. Dibilangnya beruntung, beruntung, beruntung. Nah, seperti itu. Qala laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui ma anzalaha ulai, apa yang ia telah turunkan kepada mereka al-ayat. Ya, jadi tidaklah yang Allah turunkan kepada mereka ya illa rabbus samawati wa ardh, kecuali ya Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Jadi yang menurunkan kitab ya Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu siapa? Rabbus samawati wal ardh. Yang menurunkan itu Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Basaira, yaitu ibarat menjadi ibroh, menjadi pelajaran-pelajaran semuanya. Walakinnaka tu'anidu, akan tetapi tetap aja kamu itu ingkar. Wa fi qiraatin bidamitta. Ya, ada lagi dalam satu riwayat pakai domatanya. Qala laqad alimtu. Ada yang baca begitu. Tapi kita bacanya qala laqad alimta pakai ta ya fathah. Walaupun nanti ada yang bacanya alimtu, satu riwayat. Itu ada. Wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masbura. Dan sesungguhnya saya menduga kamu wahai ya Fir'aun masburo, akan hancur, halikan, au masrufan anil khair. Mereka Fir'aun itu adalah sosok manusia yang hancur, binasa, celaka, atau yang dijauhkan dari kebenaran. Ya, dipalingkan. Ya, jadi masrufan anil khair, dipalingkan dari hal-hal yang baik. Fa'arada Fir'aunu, maka berkeinginan Fir'aun ayyastafizzahum, agar ia ingin mengusir ya siapa mereka maksudnya yukhriju, mengeluarkan siapa Fir'aun, Musa, Nabi Musa, wa qaumuhu, dan kaumnya. Ya, jadi ada rencana Fir'aun ingin mengusir Nabi Musa beserta kaumnya dari Mesir. Tuh, ternyata saat itulah ya kekalahan Fir'aun. Jadi Fir'aun tenggelamnya di situ tuh. Ya pada saat sedang ngejar-ngejar Nabi Musa dan kaumnya, karena dia mau diusir dari Mesir. Ya, di ayyastafizzahum minal ardi ay ardi Misra, yaitu dari tanah Mesir. Fa'aghraqnahu, akhirnya kami tenggelamkan tuh Fir'aun, wa ma'ahu jami'an, dan semua tentara-tentara yang bersama dengan Fir'aun. Jadi bukan hanya Fir'aunnya aja Bapak Saudara yang ditenggelamkan, tapi semua tentara-tentaranya, bala tentaranya yang ingin membunuh Nabi Musa itu dihancurkan juga, tenggelam semuanya. Itu semuanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sampai sini. Nanti baru waqulna min ba'dihi
li Bani Israil dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon dibukakan pintu maaf manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Saudara, ada informasi ya, mungkin di antara Bapak Saudara atau keluarganya atau saudaranya yang ingin ya mau berangkat ibadah umroh. Ya, saya insya Allah udah membuka pendaftaran ya umroh untuk di bulan September tanggal 25. Ya, tanggal 25 September insya Allah saya akan melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi bagi Bapak Saudara atau saudara-saudara Bapak atau tetangga yang mungkin bertanya-tanya ya ingin ikut melaksanakan ibadah umroh bersama dengan saya. Nah, insya Allah nanti saya akan buka yaitu pelaksanaan ibadah umrohnya di tanggal 25 September. Dari sekarang kalau ada yang mau ikut dipersilakan untuk mendaftarkan dirinya. Ya, biayanya 28 juta. Ya, biayanya 28 juta. Naik pesawatnya Saudi Arabia. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini mungkin ada manfaatnya. Ya, saya kira ini Bapak Saudara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.